Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, adik-adik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Dr. Rizky Mustika Suartono, SIP SHMH. Saya adalah dosen tetap program studi ilmu hukum dan program studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton. Perjalanan karir saya sebagai dosen dimulai sejak ditetapkannya Surat Keputusan Rektor tahun 2015. Riwayat pendidikan saya, pertama, saya menempuh pendidikan sarjana pada tahun 2008 sampai tahun 2012 pada program studi ilmu pemerintahan Fakultas Sospol di Universitas Hasanuddin. Yang kedua, saya menempuh pendidikan magister pada tahun 2012 sampai tahun 2014 pada program studi Magister Hukum di Universitas Muslim Indonesia. Ketiga, saya menempuh pendidikan doktor pada tahun 2015 sampai tahun 2019 pada program studi Doktor Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia, serta menempuh pendidikan sarjana pada tahun 2015 sampai tahun 2017 di program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Sawerdi Gading. Pada kesempatan ini, izinkan saya mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang diampu program studi Ilmu Hukum. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pertama yang ada di jabatan fungsional saya pada tahun 2022, Ilmu Negara. Adapun identitas mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang diajarkan pada semester 1 dan merupakan mata kuliah wajib. Adapun deskripsi mata kuliah ini, mata kuliah Ilmu Negara. Deskripsi mata kuliah Ilmu Negara ini, dia membahas tentang teori negara, teori ilmu negara, teori asal mula negara, unsur, fungsi, hakikat dan tujuan negara, bentuk pemerintahan, bentuk sistem pemerintahan, tipe-tipe negara, konsep-konsep negara, teori kedaulatan, dan teori demokrasi. Setelah kita mengetahui deskripsi mata kuliah, maka kita harus mengetahui juga bagaimana media pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah Ilmu Negara. Metode pembelajarannya biasanya digunakan e-learning Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Buton, platform pembelajaran berupa Zoom Meeting, Google Meet, atau video pembelajaran. Sebelum kita masuk di sub capaian pembelajaran mata kuliah, maka yang kita harus ketahui juga adalah mata kuliah Ilmu Negara terdapat 16 kali pertemuan, di mana pertemuan pertama 14 kali pertemuan tatap muka dan 1 kali pertemuan untuk mid semester, 1 kali pertemuan untuk final. Pertemuan pertama yang dibahas masalah orientasi mata kuliah. Orientasi mata kuliah, kontrak perkuliahan. Di sini kita sebagai dosen harus memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan yang pertama yaitu bagaimana penilaian kami sebagai dosen terhadap mahasiswa di mata kuliah Ilmu Negara. Yang pertama, penilaian tentang kehadiran. Penilaian tentang kehadiran itu 10%. Yang kedua, penilaian tugas 20%. Yang ketiga, penilaian mid semester. Yang 30%, penilaian ujian akhir semester 40%. Setelah mahasiswa mengetahui orientasi perkuliahan, maka pertemuan kedua kami akan memberikan perkuliahan. Di sini tujuannya untuk mahasiswa bisa menjelaskan bagaimana apa itu teori ilmu negara, apa saja hubungan ilmu negara dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian pertemuan ketiga menjelaskan asal mula negara. Pertemuan ketiga menjelaskan tentang asal mula negara pada zaman Yunani kuno. Sedangkan pertemuan keempat menjelaskan asal mula negara pada zaman Romawi kuno. Pertemuan kelima menjelaskan tentang asal mula negara pada zaman abad pertengahan. Pertemuan keenam menjelaskan asal mula negara pada zaman Renaissance. Pertemuan ketujuh menjelaskan tentang hakikat, unsur, fungsi, dan tujuan negara. Pertemuan ke-9 menjelaskan tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Pertemuan ke-10 menjelaskan tipe-tipe negara. Pertemuan ke-11 mengetahui dan memahami konsep negara pada zaman berkembangnya hukum alam.
Pertemuan ke-12, mengetahui dan memahami konsep negara pada zaman berkembangnya teori kekuatan. Pertemuan ke-13, mengetahui dan memahami konsep negara pada zaman teori positivisme dan zaman teori modern. Pertemuan ke-14, menjelaskan tentang teori kedaulatan. Pertemuan ke-15, menjelaskan tentang negara demokrasi. Demikianlah deskripsi singkat mata kuliah Ilmu Negara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, adik-adik. Pada pertemuan ini kita pertemuan ke berapa? Ke-9 ya? Pertemuan ke-9. Jadi sebelum kita mulai perkuliahan, seperti biasa kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelum Ibu memulai pertemuan ke-9, alangkah baiknya Ibu mereview pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan ke-7, karena pertemuan ke-8 kita mid semester kemarin ya. Jadi kita coba pertemuan ke-8 itu kita bahas tentang tujuan negara, fungsi negara dengan unsur-unsur negara ya. Kira-kira dari adik-adik ada yang masih ingat pertemuan yang lalu? Silahkan. Fungsi negara terbagi menjadi empat. Pertama, melaksanakan ketertiban. Fungsi pelaksanaan ketertiban ini hadir untuk mengatur masyarakat agar tercipta kehidupan bernegara yang baik sesuai dengan tujuan dan cita-cita negara. Yang kedua, fungsi kemakmuran dan kesejahteraan. Dalam hal ini, negara berupaya agar masyarakat dapat hidup dan sejahtera, terutama di dan sosial masyarakat. Ketiga, fungsi pertahanan. Fungsi ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan terjadinya serangan dari luar. Fungsi keadilan. Negara memiliki fungsi untuk menegakkan keadilan bagi seluruh warganya, meliputi seluruh aspek kehidupan lewat badan-badan peradilan di bidang politik, ekonomi, dan lain-lain. Kalau yang lainnya? Ya. Itu merupakan dan fokus kepada kesejahteraan serta keadilan dari sebuah negara tersebut. Namun dalam konteks tujuan negara Indonesia sendiri itu terdapat pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mensejahterakan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian sosial. Oke, ada lagi yang bisa menjelaskan? Unsur-unsur negara atau unsur-unsur berdirinya suatu negara itu yang pertama itu adanya penduduk atau rakyat, dan yang kedua adanya wilayah, yang ketiga adanya pemerintahan, dan yang terakhir yaitu adanya pengakuan dari negara lain. Sekian, terima kasih. Oke. Ya, bentuk negara. Yang pertama kesatuan, yang kedua serikat ya. Jadi kalau bentuk negara kesatuan itu biasanya dia bentuk negara yang merdeka dan berdaulat, di mana pemerintahan pusat itu yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya. Dalam negara kesatuan ini dia memiliki kedaulatan negara. Jadi dia bersifat tunggal ya, yang di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Berbeda dengan negara serikat ya. Negara kesatuan menempatkan pemerintahan pusat sebagai otoritas tertinggi, sementara wilayah-wilayah administrasi di bawahnya itu dia langsung dari arahan dari pemerintah pusat. Kekuasaan yang dipilih dari pemerintah pusat itu didelegasikan. Contohnya kalau negara-negara yang negara kesatuan seperti negara Indonesia tersendiri. Oke, ada yang tahu contoh negara serikat yang berbentuk serikat itu seperti apa? Saya, Bu. Ya, jadi bentuk negara serikat itu contohnya seperti negara Amerika Serikat. Amerika Serikat ya, oke. Ya, Bu. Dan juga Jerman, Bu. Oh ya, oke. Hakim sudah menjelaskan tentang sudah memberitahukan ya tentang contoh negara itu, contoh negaranya itu Amerika Serikat dan Jerman ya. Selanjutnya yang Ibu mau tanyakan, kira-kira ada yang tahu tidak ciri-ciri negara serikat itu seperti apa? Bu, seperti yakni mempunyai lebih dari suatu kepala negara, memiliki lebih dari satu konstitusi, lebih dari satu kabinet, dan memiliki lebih dari satu lembaga perwakilan. Oh ya. Itu, Bu.
Oke, tadi kita sudah mengetahui bentuk negara itu seperti apa, bentuk negara kesatuan dan bentuk negara serikat, ya. Selanjutnya kita bahas tentang bentuk pemerintahan. Jadi kalau bentuk pemerintahan itu ada beberapa bentuk pemerintahan, ada 4 yang pada zaman sekarang ini masih digunakan. Pertama kita bahas tentang pemerintahan monarki. Jadi kalau pemerintahan monarki biasanya itu pemerintahannya itu harus dikepalai oleh raja atau ratu, ya. Jadi raja atau ratu yang menjadi kepala pemerintah. Kemudian pemerintahan monarki ini terbagi atas 2, pemerintahan monarki absolut, monarki konstitusional. Ya, monarki absolut itu biasanya model pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan satu orang yang seperti tadi raja atau ratu. Jadi itu. Kalau monarki konstitusional biasanya kepala negaranya itu perdana menteri. Jadi perbedaannya kalau monarki absolut itu kepala pemerintahannya adalah raja atau ratu, sedangkan kalau monarki konstitusional itu biasanya adalah perdana menteri, ya. Oke. Yang kedua itu pemerintahan oligarki. Bentuk pemerintahnya itu pemerintahan presidensial, bentuk pemerintahan parlementer, dan bentuk pemerintahan semi presidensial. Yang kita bahas pertama ini bentuk pemerintahan presidensial. Bentuk pemerintahan presidensial ini sistem pemerintahan negara republik yang mana kekuasaan eksekutif itu dipilih melalui pemilu, ya. Yang tadi ya, biasanya dipilih oleh rakyat dan dibedakan kekuasaannya oleh legislatif, ya. Dalam sistem posisi presiden cenderung lebih kuat dan tidak bisa dikudeta, ya, dengan menteri-menteri atau dengan legislatif. Jadi kekuasaan tertinggi itu berada di presiden, ya. Ya, jadi dia tidak bisa dikudeta dan kecuali mungkin kayak presidennya melakukan tindak pidana gitu, ya, baru presidennya bisa tidak memiliki kekuasaan gitu, ya. Oke. Mungkin dari penjelasan Ibu ini ada yang ingin bertanya? Saya Ibu. Ya, silakan Reva. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwa negara kesatuan itu ada 2 macam. Ada yang sentralisasi dan desentralisasi. Apa itu Ibu desentralisasi dan sentralisasi? Oke, Reva tadi bertanya karena di negara kesatuan itu biasanya ada namanya desentralisasi dan dengan sentralisasi, ya. Ya, kalau sentralisasi itu biasanya kita berbicara tentang bagaimana pemerintah pusat mengatur pemerintahnya sendiri. Jadi dia memiliki kekuasaan tertinggi untuk wilayah negara tertentu, gitu, ya. Sedangkan kalau desentralisasi itu pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, ya, untuk melaksanakan kegiatan pemerintahannya, ya. Jadi perbedaannya itu kalau desentralisasi namanya juga sentralisasi berarti itu berada satu tempat, gitu, ya, satu negara gitu, satu pemerintahan. Jadi kalau desentralisasi itu pusat itu memberikan kewenangan kepada negara-negara seperti misalnya pemerintahan Kota Bau-Bau. Pemerintahan Kota Bau-Bau ini kan biasanya kita kenal dengan istilah memiliki otonomi daerah sendiri, gitu, ya, diberikan kepercayaan untuk mengatur wilayahnya tersendiri, gitu, untuk desentralisasi, ya. Indonesia dan bentuk pemerintahan Indonesia itu apa, gitu, bentuknya? Ada yang bisa bertanya? Saya Bu. Jadi negara Indonesia itu ialah negara kesatuan yang berbentuk republik dan sistem negara Indonesia adalah sistem presidensil. Oh, presidensial, ya, oke. Siap. Ya, bagaimana itu bentuk pemerintahan dan bagaimana itu bentuk sistem pemerintahan. Sebelum saya menutup perkuliahan sore hari ini, saya mau salah satu mahasiswa di sini untuk merangkum apa diskusi kita pada sore hari ini, ya. Ada yang bisa merangkum? Saya Bu. Jadi dari pertemuan ini hari ada beberapa yang bisa saya simpulkan. Yang pertama kita lihat dari bentuk negara. Kalau kita lihat dari bentuk negara itu ada 2. Yang pertama adalah negara kesatuan, yang kedua adalah negara serikat. Kalau kita lihat pada bentuk pemerintahan itu ada 4. Yang pertama adalah pemerintahan
monarki, yang kedua adalah oligarki, yang ketiga autokrasi, dan yang keempat itu adalah demokrasi. Nah, kalau kita lihat sistem pemerintahannya itu sistem pemerintahan presidensial. Kira-kira seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih atas kerjasamanya untuk pertemuan ke-9 ini. Saya rasa untuk adik-adik sudah banyak yang mengerti tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan bentuk sistem pemerintahan ya. Jadi nanti kita akan ketemu minggu berikutnya. Minggu berikutnya kita akan bahas tentang tipe-tipe negara ya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.